Kita akan melanjutkan kajian kita tentang fenomena kehidupan yang muncul di planet istimewa ini, yaitu planet Bumi. Kita sudah melakukan kajiannya di video sebelumnya, di mana kita sudah membahas teori-teori tentang awal mula kehidupan di planet Bumi ini. Maka kita akan menjawab terkait pertanyaan bagaimana sesungguhnya teori evolusi dalam sudut pandang agama, yang mana teori evolusi ini mengkaitkan peran Tuhan dalam proses penciptaannya, atau bisa disebut sebagai dengan godly evolution. Kalau kita melihat fenomena di sekitar kita, realitas di sekitar kita, maka kita menemukan sebuah pola yang tidak bisa dibantah dengan siapapun, baik yang beragama maupun yang tidak beragama. Karena ini realitas menunjukkan bahwa perkembangan suatu yang kompleks itu ternyata kalau kita tarik mundur ke belakang, maka sesungguhnya ia berasal dari sesuatu yang lebih sederhana. Jadi tidak ada yang tiba-tiba kun fayakun jedar itu muncul langsung kompleks gitu, itu nggak ada. Misal Allah menciptakan Adam langsung muncul Adam gitu, itu tidak ada. Yang ada adalah ia disebabkan oleh sesuatu yang lebih sederhana sebelumnya, dan seterusnya sampai yang paling sederhana di masa lalu. Itu bisa kita lihat dari benda mati maupun makhluk hidup. Contohnya jagat raya. Ini kan sesuatu realitas yang sangat kompleks, yang luasnya miliaran tahun cahaya, isinya triliunan benda langit dengan segala macamnya peristiwa yang ada di dalamnya yang sangat kompleks, sehingga dipelajari oleh para ilmuwan sekarang ini yang diperkirakan dan diketahui baru 5%-nya saja dari realitas jagat raya. Tapi kenyataannya adalah jagat raya sedang mengembang, dan kalau kita tarik ke masa lalu secara waktu, maka dia akan semakin kecil dan kemudian berada di suatu titik yang namanya kosmos atau cikal bakal alam semesta. Cikal bakal alam semesta yang sangat kompleks ini ternyata berasal dari suatu entitas realitas yang sederhana bernama soft cosmos, di mana bagi para ilmuwan yang sekuler itu dianggap sebagai cikal bakal jagat raya, dan dalam Al-Quran pun itu juga diceritakan sebagai langit dan bumi yang dulunya padu. Jadi kita belum bicara teori, tapi bicara fakta bahwa sesuatu yang kompleks jika ditarik mundur ke masa lalu itu akan menjadi sederhana, yaitu tadi contohnya jagat raya. Yang kedua tentang benda-benda, unsur-unsur persenyawaan benda-benda yang ada di jagat raya ini, itu unsurnya lebih dari 100 macam yang kemudian berkombinasi membentuk persenyawaan. Nah, ini kalau kita tarik ke belakang, persenyawaan yang kemudian menjadi unsur-unsur yang kompleks dalam arti unsur berat yang isi intinya dan elektronnya berjumlah banyak, itu kalau ditarik ke belakang itu mengarah kepada sesuatu yang sangat sederhana, yaitu satu unsur yang bernama hidrogen. Jagat raya di awal usianya dulu sesaat setelah penciptaan itu didominasi oleh unsur sederhana. Bahkan sebelum unsur-unsur itu ada, partikel-partikel kecil berupa subatomik, dan sebelum itu adalah lautan energi. Tetapi kalau kita melihatnya sebagai perkembangan unsur atau perkembangan benda-benda, maka benda atau unsur yang sederhana adalah atom hidrogen, di mana isi atom hidrogen itu cuma satu proton dan dikelilingi oleh satu elektron. Dan kemudian berkembang isinya menjadi 2 elektron yang disebut sebagai helium. Berkembang lagi menjadi 3, disebut lithium. Berkembang lagi menjadi 4, menjadi berilium, dan seterusnya. Dan nanti nitrogen itu ada 7 elektron, oksigen 8, emas itu isinya 79, merkuri isinya 80, dan seterusnya dan seterusnya. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah keanekaragaman benda di jagat raya ini kalau kita tarik ke masa lalu ternyata itu sangatlah sederhana, yaitu isinya hanya satu proton dikelilingi oleh satu elektron yang disebut sebagai hidrogen. Nah, ini kemudian menjadi lebih banyak dan lebih kompleks. Dan juga tentang makhluk hidup itu juga sama. Seluruh perkembangan makhluk hidup ini kalau kita lihat maka berasal dari pola yang sama, dari derajat yang sederhana menjadi berderajat kompleks. Misal pohon mangga, itu tidak kok kun fayakun jedar langsung tumbuh pohon mangga. Jadi pohon mangga banyak buahnya itu nggak ada seperti itu. Dia berasal dari kecil, kalau ditarik dari bibit yang baru tumbuh, kalau ditarik lagi dari biji pohon mangga, dan seterusnya. Jadi tanaman itu tidak ada kun fayakun jedar langsung jadi pohon mangga, banyak buahnya gitu. Jadi hal seperti itu nggak ada. Dia berasal dari kecil, kalau ditarik dari bibit yang baru tumbuh, kalau ditarik lagi dari biji pohon mangga, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tanaman dan pepohonan itu juga muncul dari sebuah proses yang sederhana menjadi kompleks. Binatang juga sama, melalui perkawinan dan bertelur kemudian menetas dan sebagainya.
atau binatang yang melahirkan yang tidak melewati proses bertelur. Begitu juga dengan mikroba yang membelah diri. Termasuk manusia juga mengalami proses itu. Tidak ada jeda langsung bentuk manusia. Meskipun Allah itu bisa saja melakukan apapun, tetapi seperti yang sudah kita bahas bahwa takdir Allah itu melalui sunatullah. Jadi ada sunatullahnya. Seluruh kejadian itu mengikuti sunatullah, aturan main hukum alam yang itu ditepatkan oleh Allah sendiri, di mana sunatullah itu tidak akan berubah sampai kapanpun, mulai dari dulu sampai nanti sampai hari kiamat. Ya, sunatullah itu tetap akan berjalan seperti itu. Nah, manusia itu juga sama, berasal dari satu sel. Sel telur dibuai oleh sel spermatozoa menjadi satu sel, kemudian membelah menjadi 2, menjadi 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya, membentuk kepala, kaki, tangan, otak, dan menjadi semakin kompleks. Yang kalau sudah jadi manusia seperti kita ini, setiap kilogram dari tubuh kita itu terdiri dari kira-kira 1 triliun sel. Jadi misal tubuh saya 75 kg itu terdiri dari atau tersusun dari 75 triliun sel yang sangat kompleks dan berbeda-beda fungsinya. Ada 200 jenis fungsi atau sel yang berbeda. Nah, kompleksitas yang seperti ini muncul dari yang semakin sederhana dan sangat sederhana di ujungnya hingga berupa atom atau partikel-partikel kecil. Oke, saya cuma ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa fakta realita ciptaan Allah jagat raya dengan segala isinya, benda mati maupun makhluk hidup, sesungguhnya mengalami proses yang bertingkat dari yang sederhana jadi semakin kompleks. Nah, kemudian perbedaannya adalah ketika diformulasikan menjadi sebuah teori yang jika dijelaskan oleh orang-orang atau ilmuwan yang sekuler yang tidak bertuhan itu, atau memisahkan agama dengan ilmu pengetahuan, dia ingin mengatakan bahwa proses ini adalah proses alamiah, yang kemudian mereka dalam teori evolusinya itu menyebutnya karena pengaruh dari mekanisme alam yang sepenuhnya tanpa campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan juga sebaliknya, ilmuwan yang agamawan akan mengatakan bahwa semua ini ada dikarenakan ada yang menciptakan. Jadi untuk fakta yang sama dengan sudut pandang yang berbeda, itu menghasilkan teori yang berbeda pula. Tentang teori evolusi yang terkait dengan seleksi alam, maka saya ingin mencoba menambahkan bagaimana sudut pandang ketuhanan dalam mempersepsikan realitas revolusi ini. Artinya bahwa realitas jagat raya termasuk makhluk hidup yang ada di planet bumi ini muncul secara bertahap dengan memanfaatkan makhluk-makhluk di generasi yang sebelumnya, sehingga menjadi yang lebih kompleks, dan lebih kompleks. Nah, bagaimana sudut pandang agama jika dikaitkan dengan sains ini? Apakah memungkinkan jika sesungguhnya kehidupan yang kompleks ini muncul secara kebetulan? Jadi poin penting dari seleksi alam itu sesungguhnya adalah by accident. Jadi kebetulan, acak, random. Artinya tidak ada yang mengontrol kemana. Pokoknya dengan sendirinya kemudian menjadi seperti yang sekarang ada ini. Nah, sesungguhnya poin penting dan titik lemah terbesar dari teori evolusi by natural selection atau oleh seleksi alam ini yang sesungguhnya pada kebetulannya itu, karena sesungguhnya tidak ada peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Setiap peristiwa itu yang dimulai dari penyebab sebelumnya. Tidak ada peristiwa tiba-tiba muncul terjadi dengan sendirinya. Jadi sesuatu peristiwa yang terjadi sekarang itu pasti didahului oleh sesuatu yang sebelumnya, dan seterusnya. Selanjutnya yang menarik ternyata kalau kita melihat drama kehidupan di planet bumi ini memiliki arah. Jadi arahnya bukan acak. Kalau kita lihat dari planet bumi yang mati, kemudian muncul kehidupan yang sangat sederhana, belum ada kecerdasan, belum ada peradaban, makhluk yang sangat sederhana, satu sel seperti yang sudah kita bahas di episode yang lalu, yang muncul 3, miliar tahun yang lalu. Tapi menariknya, kemudian satu sel ini membelah dan memiliki arah. Arahnya apa? Arahnya adalah membentuk makhluk yang berderajat lebih tinggi. Kalau acak, maka itu nggak karu-karuan kan? Tapi kalau kita lihat, ini punya arah dari yang tidak berkecerdasan, kemudian dia membelah menjadi manusia yang kompleks seperti ini. Ada kepala, di dalam ada otak, ada seratusan miliar saraf, dan ini menarik.
Lain kali akan kita bahas neuroscience, bagaimana kecanggihan otak kita itu, yang itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Koordinasinya otak dengan sistem syaraf dalam tubuh kita, bekerja sama dengan jantung, paru, pencernaan, otot, tulang, dengan segala macam. Itu semua kalau arahnya acak, maka tidak akan terbentuk manusia. Jadi sebetulnya poin pentingnya bahwa ketika kita melihat ini dalam skala yang panjang, ini ada arahnya, ada tujuannya. Secara teknis kemudian kita mengulik lebih detail, maka sesungguhnya perbedaan antara makhluk satu dengan makhluk lain itu ada di mana? Ternyata bukan di bentuk badannya saja, karena badan itu dikendalikan oleh ada sesuatu yang ada di tingkat seluler, yaitu genetika atau gen kita. Disinilah justru poin pentingnya. Dan kalau kita kemudian mencoba melihat ke dalamnya, maka kita akan tahu bahwa ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan sebagaimana yang terjadi pada benda mati. Tapi saya katakan bahwa perbedaan antara unsur satu dengan unsur lain yang lebih kompleks itu adalah ada pada inti atomnya. Kalau inti atomnya itu isinya cuma satu proton, di luarnya satu elektron, maka dia disebut sebagai hidrogen. Kalau kemudian isinya dua, menjadi helium. Kalau isinya 3 menjadi lithium, isi 4 jadi beryllium, dan seterusnya dan seterusnya dan semakin banyak. Itu yang membedakan. Ini saja sudah menarik untuk dianalisis atau dikaji, karena ternyata ini memiliki arah nantinya. Ketika hidrogen hanya sendirian, dia tidak dapat membentuk persenyawaan benda-benda langit atau benda-benda apapun. Tetapi ketika nanti ada oksigen, kemudian hidrogen bertemu dengan oksigen ini akan membentuk yang namanya H2O atau air. Nah, ini menjadi semakin kompleks. Jadi ada tujuannya kenapa dibentuk atau diciptakan hidrogen dan kemudian diciptakan oksigen, supaya nanti terciptalah air. Dan air itu menjadi syarat prasyarat munculnya kehidupan di berbagai benda langit, yang mungkin di sana ada dabah atau khususnya di planet bumi yang dikirimi oleh Allah dari luar angkasa, sehingga di planet bumi ini muncul kehidupan yang sedemikian kompleks itu. Itu di benda mati. Kalau di makhluk hidup, maka poin pentingnya itu pengendalinya atau agen perubahannya itu ada di inti sel. Kalau di benda mati ada di inti atomnya. Kalau inti atomnya berubah, maka berubahlah benda ini. Apalagi kombinasi-kombinasinya semakin kompleks. Nah, pada benda atau makhluk hidup itu poin pentingnya ada di dalam inti sel. Di dalam inti sel itu ada yang disebut sebagai gen. Di situ ada kode-kode genetika yang sangat canggih, di mana kode-kode genetika itu membentuk perintah-perintah. Isinya kode-kode itu berisikan 3 miliar kode-kode. Kode itu ibarat huruf. Kalau kita mau menulis surat atau cerita mengarang, maka kita menyusun huruf-huruf A, B, C, D, E, F, G. 26 huruf itu kita kombinasikan sehingga memiliki makna. Nah, kalau kita melihat ke dalam inti sel itu, maka kita akan melihat di sana ada kode-kode genetika yang sangat canggih yang mengendalikan terjadinya proses perbedaan dari satu makhluk ke makhluk lain. Bahkan di dalam makhluk yang terdapat perbedaan-perbedaan. 8 miliar manusia ini tidak ada yang sama. Itu pengendalinya ada di dalam inti sel itu, di dalam genetika itu. Di sana ada kode-kode yang jumlahnya sekitar 3 miliar kode genetika. Analoginya, kalau kita seperti mau membuat buku misalnya, maka kita menyusun huruf dengan huruf sehingga memiliki makna menjadi sebuah kata. Kata disusun dengan kata menjadi kalimat, menjadi paragraf, menjadi cerita, menjadi bab, menjadi buku. Nah, buku itu kemudian dengan membaca kita menjadi tahu seluruh isi dari apa yang ingin disampaikan si pengarang buku itu. Sama dengan makhluk hidup, ternyata buku itu ada di dalam inti sel itu yang disebut sebagai genom. Jadi seluruh karakter seorang manusia atau makhluk hidup itu ditentukan ceritanya di dalam inti sel yang disebut sebagai genom. Genom itu berisi bab, namanya kromosom. Ada 23 kromosom yang membentuk bab-bab di sana. Ada yang berisi tentang penentuan jenis kelamin, itu ada dalam satu kromosom tersendiri. Ada yang menentukan sifatnya, ada dalam satu kromosom tersendiri. Ada 23 bab. Nah, 23 bab itu kemudian setiap kromosomnya dibagi-bagi lagi menjadi cerita-cerita yang disebut sebagai genetika. Nah, gen itu adalah cerita-cerita yang bisa atau menjadi pembentuk sifat dari seorang manusia atau makhluk hidup. Misal matanya biru, itu ditentukan oleh gen itu. Kulitnya kuning atau hitam, rambutnya keriting, hidungnya mancung, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ditentukan oleh gen. Nah, gen ini kalau di breakdown lagi menjadi paragraf-paragraf yang disebut sebagai akson. Ya, kalau ini cerita,
maka dibagi lagi menjadi paragraf-paragraf yang disebut sebagai akson. Paragraf itu isinya adalah susunan kata-kata yang disebut sebagai kodon. Nah, kodon itu tersusun dari huruf-huruf yang disebut sebagai bahasa. Nah, bahasa itu adalah molekul yang paling sederhana yang terdiri dari ACGT, yaitu adenin, sitosin, guamin, dan timin. 4 huruf yang kemudian kode-kode itu muncullah perintah-perintah dalam bentuk kata yang bermakna. Kemudian kata itu disusun menjadi paragraf yang lebih bermakna luas lagi. Paragraf disusun lagi menjadi gen. Kemudian gen itu membentuk sifat-sifat dari makhluk hidup itu, dan gen itu kemudian membentuk kromosom dalam pengelompokan gen yang lebih besar dalam 23 bab, dan kemudian membentuk sebuah cerita besar. Nah, pemirsa, betapa kompleksnya sesungguhnya proses munculnya kehidupan itu. Spesifikasinya luar biasa rumitnya, sangat rumit. Kalau Anda mempelajari teori genetika ini, perubahan kata itu akan menyebabkan perubahan sifat. Jadi perbedaan dari seorang manusia dengan manusia lainnya, atau dengan binatang, atau dengan tumbuhan, dengan segala macam itu sesungguhnya ditentukan oleh inti sel itu, yaitu kode-kode genetika itu. Kalau Anda mempelajari ini, maka kejadian ini, maka fenomena ini tidak bisa terjadi secara kebetulan. Keterlaluan sekali kalau ada orang yang mengatakan susunan yang sangat kompleks dan berkecerdasan dan memiliki kompleksitas yang tertata sedemikian canggihnya itu adalah sebuah kebetulan. Bagi orang-orang yang memiliki kepekaan dan memiliki keterbukaan di dalam berpikir tidak anti terhadap Tuhan, maka dia pasti akan terkagum-kagum bahwa semua ini tidak mungkin muncul dengan sendirinya, karena kombinasinya terlalu banyak, terlalu kecil kemungkinannya itu jika fenomena ini terjadi sebuah kebetulan. Jadi kalau ini mau dibahasakan secara teknis akan menjadi sangat panjang, tetapi saya ambil poin-poinnya aja, bahwa memang makhluk-makhluk itu kalau kita lihat dari masa lalu ke masa lalu, sekarang itu muncul dari derajat yang rendah, satu sel, kemudian muncul perintah-perintah itu tadi sehingga membelah selnya. Ada yang membentuk 2 sel, ada yang semakin kompleks sel-selnya sampai ke bentuk kehidupan yang berderajat lebih tinggi atau semakin tinggi, dan paling tinggi itu adalah manusia di planet bumi ini. Maka kita melihat ada sebuah proses yang menuju kepada sesuatu tujuan tertentu, bukan kok tanpa arah, bukan acak, bukan random, melainkan semua ini dipersiapkan untuk memunculkan peradaban di muka bumi ini, yaitu peradaban manusia modern. Nah, pemirsa sekalian, maka kalau kita meninjau ke dalam Al-Quran itu, kita melihat ayat-ayat mengatakan bahwa semua kejadian ini tidak ada yang sia-sia. Misalnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 16. Ayat ini sangat jelas menggambarkan bahwa baik langit dan bumi, benda mati, atau peristiwa yang ada di dalamnya, termasuk makhluk hidup, diciptakan oleh Allah dengan tujuan tertentu, bukan cuma main-main, acak yang tidak ada arahnya, yang sia-sia belaka, tidak seperti itu. Dan kita melihat realitas kehidupan ini dan ternyata memiliki arah dan tujuan, bukan random. Kalau ada ahli statistik yang menghitung kemungkinan munculnya di kehidupan secara random, itu dia pasti menemukan kemungkinannya itu sangat kecil. Nah, kemungkinan yang sangat kecil itu bolehlah terjadi sekali, tapi kalau kemudian kedua kalinya kebetulan lagi, dan ketiga kalinya kebetulan lagi, dan seterusnya, nah menjadi sebuah ketidakmungkinan. Sehingga kesimpulan dari seluruh proses dan realitas yang ada ini, mau tidak mau, ini akan mengarahkan kita pada satu kefahaman bahwa semua ini diciptakan oleh Allah, meskipun secara bertingkat dan berproses. Tidak ada yang sia-sia di jagat raya ini. Dan itu diceritakan lagi di salah satu ayat, misalkan di surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, di mana Allah mengatakan, nah, poin pentingnya adalah seorang yang menggunakan akalnya, ulul albab, dia akan mencapai satu kesimpulan bahwa sesuatu ini tidaklah sia-sia, alias memiliki tujuan tertentu. Bagi siapa? Memang bagi ulul albab. Ulul albab itu bukan cuma orang yang bertafakur, tapi juga bertadzakur. Para ilmuwan sekuler itu bertafakur saja, tapi tidak bertadzakur. Para ilmuwan yang beragama dalam konteks ini seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, yaitu seorang muslim. Maka selain bertafakur, dia memasang radarnya untuk merasakan bahwa sesungguhnya seluruh proses ini ternyata memang ada yang mengendalikan.
ada yang menghendakinya, ada yang menjalankan, ada yang menata. Itu sehingga memiliki proses yang begitu canggih, kemudian tertata, dan kemudian menuju kepada tujuan tertentu sebagai desain penciptaan jagat raya dengan segala isinya. Saya cukupkan sampai di sini untuk memberikan sudut pandang agamis, sudut pandang tentang Al-Quran dan jagat raya dan segala isinya, khususnya makhluk hidup yang terjadi atau muncul di muka bumi ini, bahwa semua itu tidak kebetulan, melainkan mengikuti sunatullah dengan tujuan tertentu, di mana tujuan tertentu itu Allah telah meletakkan di dalam desain penciptaan yang diberikan kepada setiap makhluknya. Mudah-mudahan sedikit yang saya gambarkan ini memberikan kefahaman kepada kita bahwa seluruh realitas yang ada di jagat raya ini berasal dari yang sederhana menuju yang kompleks, baik secara desain, baik desain oleh Sang Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.